Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, sidang kasus kematian Dante, putra dari selebriti Tamara Tiasmara dan Angger Dimas, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Senin 23 September 2024 siang tadi. Sidang hari ini beragendakan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU terhadap terdakwa Yuda Arfandi, dan JPU menuntut Yuda Arfandi dijatuhi hukuman mati. Dante meninggal dunia pada 27 Januari 2024 di sebuah kolam renang di daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Dante meninggal dunia diduga ditenggelamkan oleh Yuda Arfandi yang saat ini berstatus sebagai terdakwa. Sebelum insiden tersebut, Yuda yang merupakan mantan kekasih Tamara sering terlibat pertengkaran karena cemburu dengan Tamara. Kemudian Yuda juga disebut pernah mengancam Tamara melalui pesan WhatsApp. Dalam dakwaan, Yuda disebut menyimpan dendam karena ibu Tamara, Rustia Aryuni, tidak merestui hubungannya dengan Tamara. Kemudian, Yuda juga terbukti dari rekaman CCTV menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali di dalam kolam sedalam 1,5 meter. Saat memberi keterangannya dalam sidang lanjutan kasus kematian Dante pada 29 Agustus 2024 lalu, Yuda membenarkan bahwa ia yang menenggelamkan Dante, dan Yuda menjelaskan hal itu dilakukan untuk melatih pernapasan dan juga agar Dante tidak takut air. Pada saat kejadian, Tamara sedang berada di lokasi syuting dan menitipkan anaknya kepada mantan kekasihnya itu. Yuda didakwa pasal 340 KUHP terkait dengan pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup, dan JPU kini menuntut majelis hakim agar menjatuhkan hukuman mati terhadap Yuda. Dan terkait dengan sidang pembacaan tuntutan terhadap Yuda, kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Alivio di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Alivio, apa saja yang memberatkan tuntutan untuk Yuda sehingga JPU meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman mati untuk Yuda? Silakan laporannya. Ya, baik Afia. Hari ini sidang kasus kematian Dante kembali digelar dengan beragendakan yaitu pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa memang JPU meminta majelis hakim untuk Yuda Arfandi itu dihukum mati sesuai dakwaan primer sebelumnya, yaitu pasal 340 KUHP, dan yang memberatkan tuntutan Yuda Arfandi itu yaitu JPU menyebut keadaan yang memberatkannya itu Yuda terbukti mengakibatkan matinya Dante. Perbuatan terdakwa juga dilakukan secara sadis dan tidak manusiawi, begitu kata Jaksa Penuntut Umum, dan juga terdakwa tidak mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan. Terdakwa juga berbelit dalam memberikan keterangan selama persidangan. JPU juga menyebut yaitu selama persidangan juga mereka menilai yaitu keadaan yang meringankan itu tidak ada yang meringankan bagi Yuda Arfandi. Begitu, Via. Ya, baik, Vio. Kemudian bagaimana tanggapan dari pihak keluarga Tamara, dari keluarga Dante terkait dengan tuntutan dari JPU? Ya, baik, Tamara Tiasmara tadi sempat hadir, namun sekitar pukul jam 11 atau jam 12 dia pergi duluan karena ada syuting. Tapi Tamara memang berharap bahwa Yuda Arfandi dihukum seberat-beratnya, dan alhasil JPU menuntut Yuda Arfandi untuk hukuman mati sesuai pasal 340 KUHP sesuai dakwaan primer sebelumnya. Dan untuk reaksi dari Ibunda Tamara juga usai sidang itu tak bisa berkata-kata. Dia cukup lega, tapi di sisi lain mengingat kematian Dante sebelumnya agak tersentuh hatinya. Sementara itu memang untuk keluarga dari Yuda Arfandi langsung meninggalkan ruang sidang. Begitu, Afia. Baik, kemudian dari terdakwa Yuda sendiri bagaimana dengan tuntutan hari ini, Vio? Ya, usai dibacakan tuntutan dari JPU, memang Yuda Arfandi tidak memberi sepatah kata pun, baik kepada majelis hakim ataupun awak media. Yuda langsung meninggalkan ruang sidang, dan majelis hakim juga masih memberi Yuda Arfandi nota pembelaan pada sidang selanjutnya, ya, pada 7 Oktober 2024 mendatang. Sementara itu, kalau dari keluarga Yuda Arfandi, memang Ibu Yuda Arfandi terlihat nangis mendengar pembacaan tuntutan dari JPU tersebut. Dan sementara ayahnya cukup emosi usai persidangan. Ayahnya sempat mengatakan bahwa JPU itu sangat berlebihan dan lebay terhadap tuntutannya.
tapi lebih lanjutnya Ayah Yuda Arfandi, Budi Ahmad enggan berkomentar soal tuntutan JPU dan pihaknya lebih memilih menyerahkan hukuman Yuda Arfandi kepada majelis hakim. Begitu, Apia. Ya, baik, Via. Kemudian bagaimana suasana terkait di ruang sidang? Kita tahu di persidangan-persidangan sebelumnya ini sering terjadi adu mulut antara keluarga Tamara dan keluarga Yuda. Kemudian dengan tuntutan yang sangat berat, hari ini bagaimana kondisi di persidangan tadi, Vio? Ya, baik. Untuk kondisi di ruang sidang memang cukup kondusif ya, karena sebelumnya memang majelis hakim sebelum dimulainya sidang sudah menginstruksikan bahwa yang hadir di ruang sidang untuk menjaga ketertiban. Selain itu memang tadi juga dikawal ada dua polisi yang berada di ruang persidangan dan ada beberapa personil polisi juga yang ada di area luar persidangan, sehingga selama persidangan berlangsung tertib aman. Memang sempat terjadi cekcok juga tadi di luar sidang antara antara pihak keamanan Yuda Arfandi pada awak media. Begitu. Oke. Ya, baik. Terima kasih, Vio, laporannya dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners, Jaksa Penuntut Umum JPU meminta Majelis Hakim untuk menghukum Yuda Arfandi pidana mati atas kasus kematian Dante. Atas keterangan para saksi sebelumnya, jaksa menilai ada unsur kesengajaan Yuda selaku terdakwa untuk membunuh putra dari Tamara Tiasmara dan Angger Dimas itu. Tidak hanya itu, JPU juga menilai ada dugaan kekerasan yang dilakukan Yuda terhadap korban sebelum meninggal dunia. Berikut pembacaan tuntutan hukuman mati oleh JPU kepada Yuda di persidangan siang tadi. Atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengobrolkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu keadaan yang memberatkan. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan matinya anak korban Raden Dante Halim Nasution. Perbuatan terdakwa dilakukan secara sadis dan tidak manusiawi terhadap anak korban Raden Dante. Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatan yang dilakukan kepadanya. Terdakwa berbelit-belit dalam memberi keterangan di persidangan. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban. Keadaan meringankan, tidak ada keadaan yang meringankan. Tuntutan berdasarkan uraian yang dimaksud, kami penuntut umum dan berani dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan untuk dan atas nama negara. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengambil perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Yuda Arfandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana dalam dakwaan pertama perimanya pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuda Arfandi dengan pidana mati. 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan. 4. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah recorder DVR merek Vision model SGN serial nomor C95289007 dikembalikan kepada pihak kolam renang Kelapa melalui saksi Muhammad Chandra. 1 lembar akta cerai nomor 1886 AC 2021 PAJS tanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Agama Jakarta Selatan. 3. 1 menurut surat kesepakatan bersama antara saudara Tamara Tiasmara dan Raden Angger Dimas Rianto yang ditandatangani pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021. 1 lembar sertifikat penyebab kematian atas nama Raden Dante Halim Nasution dari Rumah Sakit Premier Jatinegara tanggal 27 Januari 2024. Tribuner, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, sidang kasus kematian Dante, putra dari selebriti Tamara Tiasmara dan Angger Dimas, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Senin 23 September 2024 siang tadi. Sidang hari ini beragendakan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU terhadap terdakwa Yuda Arfandi, dan JPU menuntut Yuda Arfandi dijatuhi hukuman mati.
Dante meninggal dunia pada 27 Januari 2024 di sebuah kolam renang di daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Dante meninggal dunia diduga ditenggelamkan oleh Yuda Arfandi yang saat ini berstatus sebagai terdakwa. Sebelum insiden tersebut, Yuda yang merupakan mantan kekasih Tamara sering terlibat pertengkaran karena cemburu dengan Tamara. Kemudian Yuda juga disebut pernah mengancam Tamara melalui pesan WhatsApp. Dalam dakwaan, Yuda disebut menyimpan dendam karena ibu Tamara, Rustia Aryuni, tidak merestui hubungannya dengan Tamara. Kemudian, Yuda juga terbukti dari rekaman CCTV menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali di dalam kolam sedalam 1,5 meter. Saat memberi keterangannya dalam sidang lanjutan kasus kematian Dante pada 29 Agustus 2024 lalu, Yuda membenarkan bahwa ia yang menenggelamkan Dante, dan Yuda menjelaskan hal itu dilakukan untuk melatih pernapasan dan juga agar Dante tidak takut air. Pada saat kejadian, Tamara sedang berada di lokasi syuting dan menitipkan anaknya kepada mantan kekasihnya itu. Yuda didakwa pasal 340 KUHP terkait dengan pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup, dan JPU kini menuntut majelis hakim agar menjatuhkan hukuman mati terhadap Yuda. Dan terkait dengan sidang pembacaan tuntutan terhadap Yuda, kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com, Alivio di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Alivio, apa saja yang memberatkan tuntutan untuk Yuda sehingga JPU meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman mati untuk Yuda? Silakan laporannya. Ya, baik Afia. Hari ini sidang kasus kematian Dante kembali digelar dengan beragendakan yaitu pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum bahwa memang JPU meminta majelis hakim untuk Yuda Arfandi itu dihukum mati sesuai dakwaan primer sebelumnya, yaitu pasal 340 KUHP, dan yang memberatkan tuntutan Yuda Arfandi itu yaitu JPU menyebut keadaan yang memberatkannya itu Yuda terbukti mengakibatkan matinya Dante. Perbuatan terdakwa juga dilakukan secara sadis dan tidak manusiawi, begitu kata jaksa penuntut umum, dan juga terdakwa tidak mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan. Terdakwa juga berbelit dalam memberikan keterangan selama persidangan. JPU juga menyebut yaitu selama persidangan juga mereka menilai yaitu keadaan yang meringankan itu tidak ada yang meringankan bagi Yuda Arfandi. Begitu, Via. Ya, baik, Vio. Kemudian bagaimana tanggapan dari pihak keluarga Tamara, dari keluarga Dante terkait dengan tuntutan dari JPU? Ya, baik. Tamara Tiasmara tadi sempat hadir, namun sekitar pukul jam 11 atau jam 12 dia pergi duluan karena ada syuting. Tapi Tamara memang berharap bahwa Yuda Arfandi dihukum seberat-beratnya, dan alhasil JPU menuntut Yuda Arfandi untuk hukuman mati sesuai pasal 340 KUHP sesuai dakwaan primer sebelumnya. Dan untuk reaksi dari Ibunda Tamara juga usai sidang itu tak bisa berkata-kata. Dia cukup lega, tapi di sisi lain mengingat kematian Dante sebelumnya agak tersentuh hatinya. Sementara itu memang untuk keluarga dari Yuda Arfandi langsung meninggalkan ruang sidang. Begitu, Afia. Baik, kemudian dari terdakwa Yuda sendiri bagaimana dengan tuntutan hari ini, Vio? Ya, usai dibacakan tuntutan dari JPU, memang Yuda Arfandi tidak memberi sepatah kata pun, baik kepada majelis hakim ataupun awak media. Yuda langsung meninggalkan ruang sidang, dan majelis hakim juga masih memberi Yuda Arfandi nota pembelaan pada sidang selanjutnya, ya pada 7 Oktober 2024 mendatang. Sementara itu kalau dari keluarga Yuda Arfandi, memang Ibu Yuda Arfandi terlihat nangis mendengar pembacaan tuntutan dari JPU tersebut, dan sementara ayahnya cukup emosi usai persidangan. Ayahnya sempat mengatakan bahwa JPU itu sangat berlebihan dan lebay terhadap tuntutannya. Tapi lebih lanjutnya ayah Yuda Arfandi, Budi Ahmad, enggan berkomentar soal tuntutan JPU, dan pihaknya lebih memilih menyerahkan hukuman Yuda Arfandi kepada majelis hakim. Begitu, Afia. Ya, baik, Via. Kemudian bagaimana suasana terkait di ruang sidang? Kita tahu di persidangan-persidangan sebelumnya ini sering terjadi adu mulut antara keluarga Tamara dan keluarga Yuda. Kemudian dengan tuntutan yang sangat berat hari ini, bagaimana kondisi di persidangan tadi, Vio?
Ya, baik. Untuk kondisi di ruang sidang memang cukup kondusif ya, karena sebelumnya memang majelis hakim sebelum dimulainya sidang sudah menginstruksikan bahwa yang hadir di ruang sidang untuk menjaga ketertiban. Selain itu memang tadi juga dikawal ada dua polisi yang berada di ruang persidangan dan ada beberapa personil polisi juga yang ada di area luar persidangan, sehingga selama persidangan berlangsung tertib aman. Memang sempat terjadi cekcok juga tadi di luar sidang antara antara pihak keamanan Yuda Arfandi pada awak media, begitu. Ya, baik. Terima kasih Vio laporannya dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners, Jaksa Penuntut Umum JPU meminta Majelis Hakim untuk menghukum Yuda Arfandi pidana mati atas kasus kematian Dante. Atas keterangan para saksi sebelumnya, jaksa menilai ada unsur kesengajaan Yuda selaku terdakwa untuk membunuh putra dari Tamara Tiasmara dan Angger Dimas itu. Tidak hanya itu, JPU juga menilai ada dugaan kekerasan yang dilakukan Yuda terhadap korban sebelum meninggal dunia. Berikut pembacaan tuntutan hukuman mati oleh JPU kepada Yuda di persidangan siang tadi. Atas diri terdakwa, perkenankanlah kami memperkatakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu keadaan yang memberatkan. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan matinya anak korban Raden Dante Halim Nasution. Perbuatan terdakwa dilakukan secara sadis dan tidak manusiawi terhadap anak korban Raden Dante. Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatan yang dilakukan kepadanya. Terdakwa berbelit-belit dalam memberi keterangan di persidangan. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban. Keadaan meringankan, tidak ada keadaan yang meringankan. Tuntutan berdasarkan uraian yang dimaksud, kami penuntut umum dan berani dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan untuk dan atas nama negara. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Yuda Arfandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana dalam dakwaan pertama pertimbangan pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuda Arfandi dengan pidana mati. 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan. 4. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah recorder PVR American Vision model SG serial nomor C95289007 dikembalikan kepada pihak kolam renang Kelapa melalui saksi Muhammad Chandra. 2. Satu lembar akta cerai nomor 1886 AC 2021 PAJS tanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Agama Jakarta Selatan. 3. Satu lembar surat kesepakatan bersama antara saudara Tamara Tiasmara dan Raden Angger Dimas yang ditandatangani pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021. Satu lembar sertifikat penyebab kematian atas nama Raden Dante Halim Nasution dari Rumah Sakit Premier Jatinegara tanggal 27 Januari 2024. Tribuner, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, sidang kasus kematian Dante, putra dari selebriti Tamara Tiasmara dan Angger Dimas, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Senin 23 September 2024 siang tadi. Sidang hari ini beragendakan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU terhadap terdakwa Yuda Arfandi, dan JPU menuntut Yuda Arfandi dijatuhi hukuman mati. Dante meninggal dunia pada 27 Januari 2024 di sebuah kolam renang di daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Dante meninggal dunia diduga ditenggelamkan oleh Yuda Arfandi yang saat ini berstatus sebagai terdakwa. Sebelum insiden tersebut, Yuda yang merupakan mantan kekasih Tamara sering terlibat pertengkaran karena cemburu dengan Tamara. Kemudian Yuda juga disebut pernah mengancam Tamara melalui pesan WhatsApp. Dalam
dalam dakwaan, Yuda disebut menyimpan dendam karena Ibu Tamara, Rustia Aryuni, tidak merestui hubungannya dengan Tamara. Kemudian, Yuda juga terbukti dari rekaman CCTV menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali di dalam kolam sedalam 1,5 meter. Saat memberi keterangannya dalam sidang lanjutan kasus kematian Dante pada 29 Agustus 2024 lalu, Yuda membenarkan bahwa ia yang menenggelamkan Dante, dan Yuda menjelaskan hal itu dilakukan untuk melatih pernapasan dan juga agar Dante tidak takut air. Pada saat kejadian, Tamara sedang berada di lokasi syuting dan menitipkan anaknya kepada mantan kekasihnya itu. Yuda didakwa pasal 340 KUHP terkait dengan pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup, dan JPU kini menuntut majelis hakim agar menjatuhkan hukuman mati terhadap Yuda. Dan terkait dengan sidang pembacaan tuntutan terhadap Yuda, kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com, Alivio di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Alivio, apa saja yang memberatkan tuntutan untuk Yuda sehingga JPU meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman mati untuk Yuda? Silakan laporannya. Ya, baik Afia, hari ini sidang kasus kematian Dante kembali digelar dengan beragendakan yaitu pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum bahwa memang JPU meminta majelis hakim untuk Yuda Arfandi itu dihukum mati sesuai dakwaan primer sebelumnya, yaitu pasal 340 KUHP, dan yang memberatkan tuntutan Yuda Arfandi itu yaitu JPU menyebut keadaan yang memberatkannya itu Yuda terbukti mengakibatkan matinya Dante. Perbuatan terdakwa juga dilakukan secara sadis dan tidak manusiawi, begitu kata jaksa penuntut umum, dan juga terdakwa tidak mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan. Terdakwa juga berbelit dalam memberikan keterangan selama persidangan. JPU juga menyebut yaitu selama persidangan juga mereka menilai yaitu keadaan yang meringankan itu tidak ada yang meringankan bagi Yuda Arfandi. Begitu, Via. Ya, baik, Vio. Kemudian bagaimana tanggapan dari pihak keluarga Tamara, dari keluarga Dante terkait dengan tuntutan dari JPU? Ya, baik, Tamara Tiasmara tadi sempat hadir, namun sekitar pukul jam 11 atau jam 12 dia pergi duluan karena ada syuting. Tapi Tamara memang berharap bahwa Yuda Arfandi dihukum seberat-beratnya, dan alhasil JPU menuntut Yuda Arfandi untuk hukuman mati sesuai pasal 340 KUHP sesuai dakwaan primer sebelumnya. Dan untuk reaksi dari Ibunda Tamara juga usai sidang itu tak bisa berkata-kata. Dia cukup lega, tapi di sisi lain mengingat kematian Dante sebelumnya agak tersentuh hatinya. Sementara itu memang untuk keluarga dari Yuda Arfandi langsung meninggalkan ruang sidang. Begitu, Afia. Baik, kemudian dari terdakwa Yuda sendiri bagaimana dengan tuntutan hari ini, Vio? Ya, usai dibacakan tuntutan dari JPU, memang Yuda Arfandi tidak memberi sepatah kata pun, baik kepada majelis hakim ataupun awak media. Yuda langsung meninggalkan ruang sidang, dan majelis hakim juga masih memberi Yuda Arfandi nota pembelaan pada sidang selanjutnya, ya, pada 7 Oktober 2024 mendatang. Sementara itu, kalau dari keluarga Yuda Arfandi, memang Ibu Yuda Arfandi terlihat nangis mendengar pembacaan tuntutan dari JPU tersebut. Dan sementara ayahnya cukup emosi usai persidangan. Ayahnya sempat mengatakan bahwa JPU itu sangat berlebihan dan lebay terhadap tuntutannya. Tapi lebih lanjutnya, ayah Yuda Arfandi, Budi Ahmad, enggan berkomentar soal tuntutan JPU, dan pihaknya lebih memilih menyerahkan hukuman Yuda Arfandi kepada majelis hakim. Begitu, Afia. Ya, baik, Vio. Kemudian bagaimana suasana terkait di ruang sidang? Kita tahu di persidangan-persidangan sebelumnya ini sering terjadi adu mulut antara keluarga Tamara dan keluarga Yuda. Kemudian dengan tuntutan yang sangat berat hari ini, bagaimana kondisi di persidangan tadi, Vio? Ya, baik. Untuk kondisi di ruang sidang memang cukup kondusif ya, karena sebelumnya memang majelis hakim sebelum dimulainya sidang sudah menginstruksikan bahwa yang hadir di ruang sidang untuk menjaga ketertiban. Selain itu, memang tadi juga dikawal ada 2 polisi yang berada di ruang persidangan, dan ada beberapa personil polisi juga yang ada di area luar persidangan, sehingga selama persidangan berlangsung tertib, aman. Memang sempat terjadi cekcok juga tadi di luar sidang antara pihak keamanan Yuda Arfandi pada awak media
Begitu, Alfian. Ya, baik. Terima kasih Vio laporannya dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners, Jaksa Penuntut Umum JPU meminta Majelis Hakim untuk menghukum Yuda Arfandi pidana mati atas kasus kematian Dante. Atas keterangan para saksi sebelumnya, jaksa menilai ada unsur kesengajaan Yuda selaku terdakwa untuk membunuh putra dari Tamara Tiasmara dan Angger Dimas itu. Tidak hanya itu, JPU juga menilai ada dugaan kekerasan yang dilakukan Yuda terhadap korban sebelum meninggal dunia. Berikut pembacaan tuntutan hukuman mati oleh JPU kepada Yuda di persidangan siang tadi. Atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengobrolkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu keadaan yang memudahkan perbuatan terdakwa telah mengakibatkan matinya anak korban adalah Dante Alfamuditio. Perbuatan terdakwa dilakukan secara sadis dan tidak manusiawi terhadap anak korban adalah Dante. Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatan yang dilakukan kepadanya. Terdakwa berbelit-belit dalam memberi keterangan di persidangan. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban. Keadaan meringankan, tidak ada keadaan yang meringankan. Tuntutan berdasarkan uraian yang dimaksud, kami penuntut umum dan perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan untuk dan atas nama negara. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengambil perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Yuda Arfandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana dalam dakwaan pertama primanya pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuda Arfandi dengan pidana mati. 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan. 4. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah recorder PVR merek Vision model SKN serial nomor C952897 dikembalikan kepada pihak kolam renang Kelapa melalui saksi Mohan Chandra. 2. Satu lembar angka cerai nomor 1886 AC 2021 PAJS tanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Agama Jakarta Selatan. 3. Satu lembar surat kesepakatan bersama antara saudara Tamara Tiasmara dan Raden Angger Dimas Rianto yang ditandatangani pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021. Satu lembar sertifikat penyebab kematian atas nama Raden Adante Halim Pramudityo dari Rumah Sakit Premier Jatinegara tanggal 27 Januari 2024. Tribuner, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, sidang kasus kematian Dante, putra dari selebriti Tamara Tiasmara dan Angger Dimas, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Senin 23 September 2024 siang tadi. Sidang hari ini beragendakan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU terhadap terdakwa Yuda Arfandi, dan JPU menuntut Yuda Arfandi dijatuhi hukuman mati. Dante meninggal dunia pada 27 Januari 2024 di sebuah kolam renang di daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Dante meninggal dunia diduga ditenggelamkan oleh Yuda Arfandi yang saat ini berstatus sebagai terdakwa. Sebelum insiden tersebut, Yuda yang merupakan mantan kekasih Tamara sering terlibat pertengkaran karena cemburu dengan Tamara. Kemudian Yuda juga disebut pernah mengancam Tamara melalui pesan WhatsApp. Dalam dakwaan, Yuda disebut menyimpan dendam karena ibu Tamara, Rustia Aryuni, tidak merestui hubungannya dengan Tamara. Kemudian, Yuda juga terbukti dari rekaman CCTV menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali di dalam kolam sedalam 1,5 meter. Saat memberi keterangannya dalam sidang lanjutan kasus kematian Dante pada 29 Agustus 2024 lalu, Yuda
Yuda membenarkan Dante, dan Yuda menjelaskan hal itu dilakukan untuk melatih pernapasan dan juga agar Dante tidak takut air. Pada saat kejadian, Tamara sedang berada di lokasi syuting dan menitipkan anaknya kepada mantan kekasihnya itu. Yuda didakwa pasal 340 KUHP terkait dengan pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup, dan JPU kini menuntut majelis hakim agar menjatuhkan hukuman mati terhadap Yuda. Dan terkait dengan sidang pembacaan tuntutan terhadap Yuda, kita akan bergabung dengan reporter. Apa saja yang memberatkan tuntutan untuk Yuda sehingga JPU meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman mati untuk Yuda? Silakan laporannya. Ya, baik, Afia. Hari ini sidang kasus kematian Dante kembali digelar dengan beragendakan yaitu pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum bahwa memang JPU meminta majelis hakim untuk Yuda Arfandi itu dihukum mati sesuai dakwaan primer sebelumnya, yaitu pasal 340 KUHP, dan yang memberatkan tuntutan Yuda Arfandi itu yaitu JPU menyebut keadaan yang memberatkannya itu Yuda terbukti mengakibatkan matinya Dante. Perbuatan terdakwa juga dilakukan secara sadis dan tidak manusiawi, begitu kata jaksa penuntut umum, dan juga terdakwa tidak mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan. Terdakwa juga berbelit dalam memberikan keterangan selama persidangan. JPU juga menyebut yaitu selama persidangan juga mereka menilai yaitu keadaan yang meringankan itu tidak ada yang meringankan bagi Yuda Arfandi. Begitu, Via. Ya, baik, Vio. Kemudian bagaimana tanggapan dari pihak keluarga Tamara, dari keluarga Dante terkait dengan tuntutan dari JPU? Ya, baik, Tamara sekitar 11 dia duluan karena ada syuting. Tamara memang bahwa Yuda Arfandi dihukum sudah beratil. JPU menuntut Yuda Arfandi untuk hukuman mati sesuai pasal 340 KUHP sesuai dakwaan primer sebelumnya. Dan untuk reaksi dari Ibunda Tamara juga usai sidang itu tak bisa berkata-kata. Dia cukup lega, tapi di sisi lain mengingat kematian Dante sebelumnya agak tersentuh hatinya. Sementara itu memang untuk keluarga dari Yuda Arfandi langsung meninggalkan ruang sidang. Begitu, Afia. Baik, kemudian dari terdakwa Yuda sendiri bagaimana dengan tuntutan hari ini, Vio? Ya, usai dibacakan tuntutan dari JPU, memang Yuda Arfandi tidak memberi sepatah kata pun, baik kepada majelis hakim ataupun awak media. Yuda langsung meninggalkan ruang sidang, dan majelis hakim juga masih memberi Yuda Arfandi nota pembelaan pada sidang selanjutnya, ya, pada 7 Oktober 2024 mendatang. Sementara itu, kalau dari keluarga Yuda Arfandi, memang Ibu Yuda Arfandi terlihat nangis mendengar pembacaan tuntutan dari JPU tersebut. Dan sementara ayahnya cukup emosi usai persidangan. Ayahnya sempat mengatakan bahwa JPU itu sangat berlebihan dan lebay terhadap tuntutannya. Tapi lebih lanjutnya, ayah Yuda Arfandi, Budi Ahmad, enggan berkomentar soal tuntutan JPU. Dan pihaknya lebih memilih menyerahkan hukuman Yuda Arfandi kepada majelis hakim. Begitu, Afia. Ya, baik, Vio. Kemudian bagaimana suasana terkait di ruang sidang? Kita tahu di persidangan-persidangan sebelumnya ini sering terjadi adu mulut antara keluarga Tamara dan keluarga Yuda. Kemudian dengan tuntutan yang sangat berat, hari ini bagaimana kondisi di persidangan tadi, Vio? Ya, baik. Untuk kondisi di ruang sidang memang cukup kondusif ya, karena sebelumnya memang majelis hakim sebelum dimulainya sidang sudah menginstruksikan bahwa yang hadir di ruang sidang untuk menjaga ketertiban. Selain itu memang tadi juga dikawal ada 2 polisi yang berada di ruang persidangan, dan ada beberapa personil polisi juga yang ada di area luar persidangan, sehingga selama persidangan berlangsung tertib, aman. Memang sempat terjadi cekcok juga tadi di luar sidang antara pihak keamanan Yuda Arfandi pada awak media. Begitu. Ya, baik. Terima kasih, Vio, laporannya dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners, Jaksa Penuntut Umum JPU meminta majelis hakim untuk menghukum Yuda Arfandi
pidana mati atas kasus kematian Dante. Atas keterangan para saksi sebelumnya, jaksa menilai ada unsur kesengajaan Yuda selaku terdakwa untuk membunuh putra dari Tamara Tiasmara dan Angger Dimas itu. Tidak hanya itu, JPU juga menilai ada dugaan kekerasan yang dilakukan Yuda terhadap korban sebelum meninggal dunia. Berikut pembacaan tuntutan hukuman mati oleh JPU kepada Yuda di persidangan siang tadi. Atas diri terdakwa berkenan karena kami mengoperasikan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu keadaan yang memberatkan. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan matinya anak korban Raden Adante Halifamuddin. Perbuatan terdakwa dilakukan secara sadis dan tidak manusiawi terhadap anak korban Raden Adante. Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatan yang dilakukan kepadanya. Terdakwa berbelit-belit dalam memberi keterangan di persidangan. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban. Keadaan meringankan, tidak ada keadaan yang meringankan. Tuntutan berdasarkan uraian yang dimaksud, kami penuntut umum dan berani dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan untuk dan atas nama negara. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengambil perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Yuda Arfandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana dalam dakwaan pertama prima pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuda Arfandi dengan pidana mati. 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan. 4. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah recorder PVR merek Vision model sekian serial nomor C952897 dikembalikan kepada pihak kolam renang Kelapa melalui saksi Mohan Chandra. 2. Satu lembar akta cerai nomor 1886 AC 2021 PAJS tanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Agama Jakarta Selatan. 3. Satu bundel surat kesepakatan bersama antara saudara Tamara Tiasmara dan Raden Angger Dimas yang ditandatangani pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021. 1 lembar sertifikat penyebab kematian atas nama Raden Adante Halifamuddin dari Rumah Sakit Premier Jatinegara tanggal 27 Januari 2024. Tribuners, sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, sidang kasus kematian Dante, putra dari selebriti Tamara Tiasmara dan Angger Dimas, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Senin 23 September 2024 siang tadi. Sidang hari ini beragendakan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU terhadap terdakwa Yuda Arfandi, dan JPU menuntut Yuda Arfandi dijatuhi hukuman mati. Dante meninggal dunia pada 27 Januari 2024 di sebuah kolam renang di daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Dante meninggal dunia diduga ditenggelamkan oleh Yuda Arfandi yang saat ini berstatus sebagai terdakwa. Sebelum insiden tersebut, Yuda yang merupakan mantan kekasih Tamara sering terlibat pertengkaran karena cemburu dengan Tamara. Kemudian Yuda juga disebut pernah mengancam Tamara melalui pesan WhatsApp. Dalam dakwaan, Yuda disebut menyimpan dendam karena ibu Tamara, Rustia Aryuni, tidak merestui hubungannya dengan Tamara. Kemudian, Yuda juga terbukti dari rekaman CCTV menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali di dalam kolam sedalam 1,5 meter. Saat memberi keterangannya dalam sidang lanjutan kasus kematian Dante pada 29 Agustus 2024 lalu, Yuda membenarkan bahwa ia yang menenggelamkan Dante.
Dante, dan Yuda menjelaskan hal itu dilakukan untuk melatih pernapasan dan juga agar Dante tidak takut air. Pada saat kejadian, Tamara sedang berada di lokasi syuting dan menitipkan anaknya kepada mantan kekasihnya itu. Yuda didakwa pasal 340 KUHP terkait dengan pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup, dan JPU kini menuntut majelis hakim agar menjatuhkan hukuman mati terhadap Yuda. Dan terkait dengan sidang pembacaan tuntutan terhadap Yuda, kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com, Alivio di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Alivio, apa saja yang memberatkan tuntutan untuk Yuda sehingga JPU meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman mati untuk Yuda? Silakan laporannya. Ya, baik Afia, hari ini sidang kasus kematian Dante kembali digelar dengan beragendakan yaitu pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum bahwa memang JPU meminta majelis hakim untuk Yuda Arfandi itu dihukum mati sesuai dakwaan primer sebelumnya, yaitu pasal 340 KUHP, dan yang memberatkan tuntutan Yuda Arfandi itu yaitu JPU menyebut keadaan yang memberatkannya itu Yuda terbukti mengakibatkan matinya Dante. Perbuatan terdakwa juga dilakukan secara sadis dan tidak manusiawi, begitu kata jaksa penuntut umum, dan juga terdakwa tidak mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan. Terdakwa juga berbelit dalam memberikan keterangan selama persidangan. JPU juga menyebut yaitu selama persidangan juga mereka menilai yaitu keadaan yang meringankan itu tidak ada yang meringankan bagi Yuda Arfandi. Begitu, Via. Ya, baik, Vio. Kemudian bagaimana tanggapan dari pihak keluarga Tamara, dari keluarga Dante terkait dengan tuntutan dari JPU? Ya, baik, Tamara Tiasmara tadi sempat hadir, namun sekitar pukul jam 11 atau jam 12 dia pergi duluan karena ada syuting. Tapi Tamara memang berharap bahwa Yuda Arfandi dihukum seberat-beratnya, dan alhasil JPU menuntut Yuda Arfandi untuk hukuman mati sesuai pasal 340 KUHP sesuai dakwaan primer sebelumnya. Dan untuk reaksi dari Ibunda Tamara juga usai sidang itu tak bisa berkata-kata. Dia cukup lega, tapi di sisi lain mengingat kematian Dante sebelumnya agak tersentuh hatinya. Sementara itu memang untuk keluarga dari Yuda Arfandi langsung meninggalkan ruang sidang. Begitu, Afia. Baik, kemudian dari terdakwa Yuda sendiri bagaimana dengan tuntutan hari ini, Vio? Ya, usai dibacakan tuntutan dari JPU, memang Yuda Arfandi tidak memberi sepatah kata pun, baik kepada majelis hakim ataupun awak media. Yuda langsung meninggalkan ruang sidang, dan majelis hakim juga masih memberi Yuda Arfandi nota pembelaan pada sidang selanjutnya, ya, pada 7 Oktober 2024 mendatang. Sementara itu, kalau dari keluarga Yuda Arfandi, memang Ibu Yuda Arfandi terlihat nangis mendengar pembacaan tuntutan dari JPU tersebut. Dan sementara ayahnya cukup emosi usai persidangan. Ayahnya sempat mengatakan bahwa JPU itu sangat berlebihan dan lebay terhadap tuntutannya. Tapi lebih lanjutnya, ayah Yuda Arfandi, Budi Ahmad, enggan berkomentar soal tuntutan JPU. Dan pihaknya lebih memilih menyerahkan hukuman Yuda Arfandi kepada majelis hakim. Begitu, Afia. Ya, baik, Via. Kemudian bagaimana suasana terkait di ruang sidang? Kita tahu di persidangan-persidangan sebelumnya ini sering terjadi adu mulut antara keluarga Tamara dan keluarga Yuda. Kemudian dengan tuntutan yang sangat berat, hari ini bagaimana kondisi di persidangan tadi, Vio? Ya, baik. Untuk kondisi di ruang sidang memang cukup kondusif ya, karena sebelumnya memang majelis hakim sebelum dimulainya sidang sudah menginstruksikan bahwa yang hadir di ruang sidang untuk menjaga ketertiban. Selain itu memang tadi juga dikawal ada 2 polisi yang berada di ruang persidangan, dan ada beberapa personil polisi juga yang ada di area luar persidangan, sehingga selama persidangan berlangsung tertib, aman. Memang sempat terjadi cekcok juga tadi di luar sidang antara pihak keamanan Yuda Arfandi pada awak media. Begitu. Ya, baik. Terima kasih, Vio, laporannya dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners, Jaksa Penuntut Umum JPU meminta majelis hakim untuk menghukum Yuda Arfandi
pidana mati atas kasus kematian Dante. Atas keterangan para saksi sebelumnya, jaksa menilai ada unsur kesengajaan Yuda selaku terdakwa untuk membunuh putra dari Tamara Tiasmara dan Angger Dimas itu. Tidak hanya itu,